Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji kepada Allah dan tak lupa juga syukur sebagaimana Allah masih mengizinkan kita tetap masuk pada waktu bulan Ramadan. Dan kita tahu bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan penuh dengan kebijaksanaan, bahkan gelarnya juga bulan Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kemudian juga digelar dengan bulan Maghfirah, bulan penuh pengampunan, di mana ulama-ulama dulu berlomba-lomba untuk mencari pengampunan. Dan juga digelar bulan ini adalah bulannya Aitqu minan nar, bulan dibebaskannya seseorang dari api neraka. Dan yang paling agung di antara penamaan itu yaitu adalah Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Dan ketika kita membahas tentang Al-Quran, kita tahu bahawa Al-Quran itu adalah salah satu rukun keimanan kita. Kita rukun iman ada 6. Yang pertama, antu'minu billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan beriman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitab yang sudah Allah turunkan, wa kutubihi wa rusulihi, dan beriman kepada rasulnya, dan wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wal qadar khairihi wa syarrihi, dan tak lupa juga beriman kepada takdir yang sudah Allah tentukan. Apakah takdir baik atau buruk? Berarti kesimpulannya salah satu rukun iman adalah percaya kepada kitab suci yang sudah Allah turunkan. Berapa jumlah kitab suci yang Allah turunkan? Ternyata yang tercatat itu 114. Itu bersamaan dengan suhuf. Dan semuanya itu Allah turunkan di bulan Ramadan. Di dalam sanad, di dalam musnad Imam Ahmad bin Hanbal, beliau meriwayatkan sebuah hadis tentang kabar bahawa datangnya kitab suci. Itu pada awal Ramadan, itu namanya Suhuf Nabi Ibrahim. Itu diturunkan di awal Ramadan. Sedangkan di 6 Ramadan, itu diturunkannya kitab Taurat. Wa ataina Dawud az-Zabura, di mana kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Zabur kemudian juga diturunkan pada 16 Ramadan, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan di akhir-akhir Ramadan diturunkannya Al-Quran. Tetapi pemaknaan semua kitab suci yang Allah turunkan di bulan Ramadan itu turun dengan satu sekaligus, satu tahap. Sama juga seperti Al-Quran, di mana Al-Quran turun dari Lauhin Mahfud. Kita tahu bahawa Allah berkalam, ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Maha berkalam juga. Tapi kalam Allah itu bukan makhluk, la bisautin wala biharfin. Tidak bersuara dan tidak berhuruf. Dan Allah berbicara kepada dirinya sendiri, kepada zatnya, karena kalam itu adalah sifat, ya. Kita bisa ini pembahasan dalam tauhid. Sifat dengan zat. Kemudian ketika Allah berbicara kepada dirinya sendiri, limpahan kalam itu tercatat di Lauhin Mahfud. Dari Lauhin Mahfud baru Allah turunkan ke Baitul Izzah atau langit dunia. Dari langit dunia baru turun kepada Rasulullah selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Atau kita bilang sekarang 23 tahun. Dan semua kitab suci itu turun di bulan Ramadan. Tetapi yang turun dari langit dunia kepada nabinya secara beransur-ansur itu cuma Al-Quran saja. Selainnya itu semuanya sekali tahap. Misalnya kitab Taurat atau kitab Injil. Seperti kepada Nabi Musa, kitab Taurat, itu Nabi Musa sekali menerimanya di Bukit Tursina. Tetapi beda dengan Al-Quran sampai 22 tahun lebih atau 23 tahun. Maka apa hikmahnya? Hikmahnya salah satunya adalah untuk mempermudah umat dalam mempraktekkannya, dalam menghafalnya, dalam mentadabburi ayatnya. Seandainya Al-Quran itu Allah turunkan dengan
Sekaligus bisa dipastikan Al-Quran tidak akan bertahan sampai sekarang. Kitab suci tadi banyak sekali. Yang bertahan sampai sekarang, yang otentik ya, keasliannya itu bisa dipastikan itu apa? Cuma Al-Quran. Dan bahasa pun juga karena bahasa Arab. Beda dengan bahasa lain. Kita membahas tentang kitab suci terlebih dahulu. Kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, semuanya diturunkan dengan bahasa Ibrani. Dengan bahasa Ibrani. Yang berarti bahasa orang Yahudi ya. Kapan? Yang dulu, yang sekarang sudah berubah. Nanti ada golongan seperti Jaringan Liberal Indonesia yang disingkat dengan JIL. Mereka tahun 2012 ke bawah, 2009, 2010 dan 2011, mereka mendakwakan bahwa sesungguhnya teks Al-Quran itu harus dikritisi. Dikritisi maksudnya diubah. Termasuk dalam lafadznya. Tidak bisa berbeda. Kehancuran sebuah kalam kitab suci itu karena mengubah teks aslinya itu. Kitab Taurat tadi, Injil, kenapa bisa hancur? Dikarenakan bahasa aslinya bahasa Ibrani. Kita ambil kesimpulan seperti ini. Dari bahasa Cina misalnya, diterjemahkan ke dalam bahasa Aceh. Dalam bahasa Aceh, diterjemah dalam bahasa Indonesia. Dari bahasa Indonesia diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Cina. Berapa persen yang akan kembali kepada teks aslinya? Enggak akan. Sama juga, kitab bahasa asli Ibrani diubah dalam bahasa Arab. Dari bahasa Arab diubah ke dalam bahasa Inggris. Dari bahasa Inggris diubah lagi ke dalam bahasa Ibrani. Hancur, campur aduk. Bahkan kita bahasa Indonesia saja, dari bahasa Aceh ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Dari bahasa Indonesia dikembalikan dalam bahasa Aceh. Tidak akan 100% sama. Apalagi bahasa kitab-kitab suci. Itulah penyebab salah satu kehancuran. Kemudian, memang kita tidak memungkiri bahwa Allah memang menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan dan kami juga yang menjaganya. Bahasa Al-Quran, kenapa Allah memilih dalam bahasa Al-Quran itu dengan bahasa Arab, tidak dengan bahasa Ibrani? Ternyata hikmahnya, bahasa yang bertahan sampai sekarang, insya Allah sampai hari kiamat, sampai kapanpun, itu adalah bahasa Arab. Rasulullah bersabda, Ahibbul Arab salasa. Cintailah Arab itu karena 3. Li'anni Arabi. Sesungguhnya karena aku ini adalah orang Arab. Wal Quran Arabi. Dan bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Wal lughah ahlul jannah Arabi. Dan bahasa ahli syurga adalah bahasa Arab. Seandainya Allah menurunkan, dulu ada itu di Jakarta ketika ditayangkan kepada seorang syekh, kenapa Nabi itu harus orang Arab? Kenapa tidak orang Indonesia? Itu pernah ditayangkan di Kemenak, bahkan di Kementerian Agama kita. Maka syekh ini menjawab, yang pertama itu takdir daripada Allah. Yang kedua, karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang terjaga. Kita bisa melihat bahasa Indonesia. Berapa persen bahasa Indonesia kita sama dengan bahasa Indonesia yang 100 tahun yang lalu? Sangat jauh. Bahasa Aceh pun juga seperti itu. Bahasa yang kita berbicara sekarang bahasa Aceh dengan bahasa Aceh nenek moyang kita 100 tahun yang lalu, itu terjadi perbedaan yang sangat luar biasa. Bisa dipastikan seandainya seorang cucu berjumpa dengan nenek moyangnya yang hidup 300 tahun yang lalu ketika berbicara, itu saling tidak bisa menjalin komunikasi yang baik. Kalau tidak percaya, cek sendiri dengan prosa atau syair bahasa Aceh. Dengarkan pantun bahasa Aceh, berapa persen Anda paham kosakatanya? Atau jangan bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia. Terus kenapa tidak Allah turunkan Al-Quran itu dengan bahasa Inggris? Bahasa Inggris sampai sekarang pun itu terjadi mazhab. British dengan Amerika saja itu terjadi perbedaan. Apalagi kosakatanya banyak yang hilang. Makanya dipastikan seandainya Ratu Elizabeth yang meninggal 2 tahun yang lalu berjumpa dengan Ratu Elizabeth 500 tahun yang lalu, itu bisa dipastikan tidak bisa saling menjalin komunikasi. Sama juga dengan
Bahasa-bahasa yang lainnya banyak yang sudah hilang, tetapi kita mengklaim ini adalah bahasanya. Sama kayak kita sekarang, bahasa Aceh kita sebetulnya itu bukan bahasa Aceh asli lagi, tapi kita mengklaim itu adalah bahasa Aceh. Kalau tidak percaya, dengarkan anak-anak Anda ketika berbicara masalah buah jeruk. Mereka tidak menyebutkan lagi buah jeruk. Yang mereka sebut warna jeruknya itu dengan menyebutkan kosakata bahasa Inggris. Kemudian tidak menyebutkan lagi misalnya kalau warna, nggak ada orang yang menyebutkan lagi sekarang warna merah jambu. Semua menyebutkan pink. Dari situ saja terdapat perbedaan bahasa. Tetapi Al-Quran dengan bahasa Arabnya ternyata terjaga sampai hari kiamat. Makanya seandainya kita berjumpa dengan Rasulullah di dalam mimpi, kita bisa menjalin komunikasi yang baik dengan bahasa Arab. Semua orang insyaAllah paham sampai hari kiamat. Maka itu salah satu kelebihan di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu ternyata bukan sekedar kemukjizatan di dalam Al-Quran. Itu bukan sekedar mukjizat dari segi bahasa saja. Kemukjizatan Al-Quran, ulama membahas ada 3 pokok besar. Yang pertama, kemukjizatan dari segi bahasanya. Tadi kita sudah membahas keindahan bagaimana perbedaan bahasa-bahasa di tempat lain. Sedangkan bahasa Arab, yang pertama Al-Quran dengan bahasa Arab, karena bahasa yang terjaga, kemudian bahasa yang ada kamus di dalam bahasa Arab. Nama kamusnya Tajul Arus min Jawahiril Kamus. Itu mencatat semua vocab dalam bahasa Arab. Ternyata dalam bahasa Arab itu ada sekitar hampir 12 juta kosakata. Bahasa Inggris dalam kamus Oxford itu cuma 1,5 juta. Kalau bahasa Indonesia dalam KBBI itu cuma sekitar 400.000 kosakata. Maka coba bandingkan hampir 12 juta kosakata perbandingan dengan 400 kosakata. Maka kita tidak perlu heran kadang terjemahan dari Kemenak, terjemahan Al-Quran dari Kemenak, dulu ada terjemahan dari Muhammadiyah dulu. Nah, ini terjadi perbedaan. Kenapa? Karena kekurangan kosakata. Maka kita melihat bahwa Al-Quran ini adalah terjaga sampai sekarang. Kemudian Al-Quran ini memiliki kemujizatan, satu dari segi bahasa, satu dari segi kabar kandungan ya. Yang ketiga dari segi keilmiahannya, ilmiah. Tiga-tiganya luar biasa yang tidak mungkin dijangkau oleh umat manusia. Makanya Al-Quran itu dulu turun dengan menantang semua orang. Pertama ditantang dari segi bahasa. Al-Quran menantang dari segi bahasa karena orang Arab dulu mengklaim mereka itu ahlu fasahat. Ahlu di dalam berbahasa. Kesibukan mereka itu bersyair. Kemudian syair-syair mereka itu yang menang ditempel di Ka'bah. Sehingga dikenal dengan syair mu'allaqat. Turun Al-Quran, buatkan ayat seperti ini. Bahkan disebutkan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisurah. Kalau kalian ragu terhadap Al-Quran, maka datangkan satu surat seperti Al-Quran. Bahkan Allah juga menyindir di ayat yang lain, la inijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna. Seandainya jin dan manusia berkumpul untuk membuat satu ayat saja seperti dalam Al-Quran, maka tidak ada yang mampu. Tidak ada yang mampu menyaingi dari segi bahasa, dari segi kabar yang terkandung, dan dari segi keilmiahannya. Makanya kalau ada orang sekarang ya, kalau kita lihat orang-orang sekuler sekarang dan orang-orang liberal, kadang mereka mengkritik Al-Quran, kemudian ada juga orang-orang sekarang aliran-aliran yang aneh, membuat ayat semisal ayat Al-Quran. Itu kejadiannya bukan sekarang itu. 1400 tahun yang lalu sudah keadaannya sudah seperti itu. Orang yang pertama yang tercatat dalam sejarah yang membuat ayat palsu itu namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Makanya kalau ada orang sekarang yang
membuat seperti ayat Al-Quran, mereka menceplak-ceplak istilahnya untuk menandingi ayat Al-Quran, itu sudah dipraktekkan ribuan tahun yang lalu. Musailamah Al-Kadzab, dia membuat ayat, ada beberapa ayat, yang paling masyhur itu ada dua. Satu dia ceplak di surat Al-Qariyah, Al-Qariyah, Mal-Qariyah, dia menceplak menjadinya fil, wa ma adraka ma fil. Dia mengatakan, tahukah kalian apa itu gajah? Apa itu gajah? Bagaimana tentang gajah? Satu lagi yang masyhur, dia menceplak tentang ayat wal asr innal insana lafil khusr. Dia buatnya seperti ini. Ya wabru innama anti udunani wasadru. Kalau kita terjemahkan, wahai kelinci, sesungguhnya engkau kelinci memiliki dua telinga dan satu dada yang lapang. Orang Arab yang mendengarkannya langsung berkata, bi'sal kalam. Ini kalam yang paling buruk yang pernah aku dengar. Kenapa? Dia fokus dari segi susunan kalimatnya saja, susunan kata dia fokus, tapi dia lupa dalam Al-Quran itu juga ada kemukjizatan dari segi makna dan keilmiahannya. Sehingga orang Arab berkata, untuk apa engkau menjelaskan tentang gajah, tentang kelinci, sedangkan di depan kita ada kelinci? Bawa saja kelinci, lihat, untuk apa dijelaskan? Bahkan dengan melihat itu lebih akurat lagi. Tetapi yang datang di dalam Al-Quran itu, kabarnya itu tentang masa depan, tentang teknologi saja, belum bisa menjangkaunya sampai sekarang. Makanya, misal kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu, kadang tentang penciptaan manusia, tentang tahun saja, kita ambil contoh tentang tahun. Dulu, orang-orang dulu sampai sekarang itu masih memperdebatkan tahun 12 bulan. Itu belum ada yang konkret, belum ada yang tetap. Abad ke-13, bulan itu baru terbentuk, itu cuma 10 bulan. Sampai abad ke-13. Kemudian abad ke-16 baru ada 12 bulan yang kita kenal. Itu yang kita kenal dari Januari, Februari sampai Desember. Itu campuran, ada yang nama Kaisar, orang Romawi, seperti Julian Kaisar, Agustin dinamakan dengan Agustus, sampai Desember. Itu mereka belum ada kesepakatan karena masih ada kekurangan hari ya di bulan Februari nanti. Bahkan kita juga mengenal ada namanya tahun Kabisat. Tahun Kabisat itu setelah 4 tahun sekali, itu di bulan Februari itu ditambah 1 hari. Biasanya 28 di bulan Februari, jadinya 29, 4 tahun sekali itu. Namanya tahun Kabisat. Kenapa? Dikarenakan belum ada akhir ya, maksudnya tetap bergeser. Kita kekurangan menitnya, masih kekurangan. Makanya ditutupi dengan 4 tahun sekali. Tetapi Islam itu sudah Allah tetapkan bulan itu 12 bulan. Bahkan sebelum adanya Nabi Muhammad pun sudah Allah tetapkan. Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12. Allah ketika menciptakan langit, dunia, Allah sudah menetapkan 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Kemudian orang-orang dulu itu mereka bertengkar masalah manusia itu dari apa diciptakan. Orang Yunani kuno dulu, 400 tahun yang lalu, mereka berdebat sampai abad-abad ke-15. Mereka berdebat manusia ini dari apa hakikatnya. Ternyata Al-Quran sudah menjelaskan 1400 tahun yang lalu. Huwallazi khalaqakum min tin tsumma qada ajalan wa ajalu musamman 'indah. Bahwa manusia ini memang Allah ciptakan dari tanah. Kemudian setelah Allah ciptakan, Allah tentukan ajal dia. Allah catat takdir dia. Maka ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu keindahannya bukan segi bahasa, tapi juga dari segi keilmiahannya, dari kabar yang datang di dalam Al-Quran.
Kemudian kenapa kita bercerita tentang kemukjizatan Al-Quran? Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kemudian banyak kita lihat sekarang, orang melewatkan hari-harinya tanpa dengan membaca Al-Quran. Padahal para ulama dulu itu sangat tiap hari tetap membaca Al-Quran. Tetapi ketika bulan Ramadan itu lebih memperkencang membaca Al-Quran. Imam Malik, guru Imam Syafi'i, itu ulama hadis besar. Tapi ketika bulan Ramadan, itu beliau tutup kitab hadis beliau, Al-Muwatta Imam Malik. Beliau fokus membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Bahkan beliau itu tercatat mengkhatamkan Al-Quran tiap hari, bukan satu bulan Ramadan. Tiap hari itu 3 kali. 1 kali di pagi, 1 kali di malam hari, 1 kali lagi dalam salat. Qiyamul Lail. Kadang dalam Qiyamul Lail, mungkin dalam duhanya juga. Maka beliau 3 kali. Imam Syafi'i, imam mazhab kita, beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap hari itu 2 kali. Berarti kalau 2 kali, malam 1 kali, pagi 1 hari. Berarti kalau kita lihat 30 hari, berarti 60 kali khatam beliau dalam bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini adalah salah satu bulan yang sangat Allah agungkan. Maka kita harus membaca Al-Quran dan juga mentadabburi, ya. Cuma bukan sekedar membaca, tapi usahakan kita juga mentadabburi ayatnya. Makanya disebutkan di dalam hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu bisa menjadi syafaat bagi kita hari kelak nanti. Dan nasihat akhir, kita memang sangat diutamakan dengan membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran itu tidak ada yang hina membaca Al-Quran. Apakah dia membacanya orang Islam atau orang kafir, tidak ada hina. Semua orang yang menghafal Al-Quran, yang membaca Al-Quran, hidup dengan Al-Quran, semua Allah angkat derajatnya. Apakah dia Islam atau non-Islam? Belum ada sejarah umat manusia orang hina dengan memperbanyak baca Quran dan menghafal Al-Quran. Orang Islam banyak, orang non-Islam pun ada. Di Aceh ada namanya dulu Snok Hogranyu, namanya Abdul Ghafur. Ceramah di Masjid Raya jangan tanya bagaimana. Dia mengarang buku namanya Tradisi Aceh, salah satu juga buku tentang bagaimana memahami tentang Islam. Dia memang mengatakan bahwa ketika aku sujud dengan membaca ayat suci Al-Quran, dia sujud membaca ayat suci Al-Quran, dia merasakan ketenangan yang luar biasa. Dan tetapi dia tetap sampai akhir hayatnya dia tidak mendapatkan hidayah. Karena dia setelah di Aceh, dia kembali lagi ke Belanda sampai mati di sana. Kawan dia namanya Jajarin di Bandung dulu. Membantu kolonial Belanda juga. Hafal Quran juga. Dia juga mengungkapkan hal yang sama. Ketika dia murajaah Al-Quran tiap hari, ketika dia membaca Al-Quran, dia merasakan dari rezeki Allah cukupkan, dari segi derajat Allah angkat. Kalau kita bercerita tentang di Timur Tengah itu banyak, ya. Ada Gorziher, ada Geiger. Itu contoh-contoh orang yang menghancurkan Islam, musuh dalam selimut. Dan semuanya Allah muliakan. Dan yang terakhir, Al-Quran itu tidak pernah bosan. Apakah untuk orang Islam atau orang kafir. Belum ada sejarah orang yang bosan dengan mendengarkan ayat suci Al-Quran. Kalian bisa praktekkan, siapapun orang bisa praktekkan. Misal, ada lagu yang kita senangi, lagunya mungkin sangat favorit bagi kita. Dengarkan 1000 kali. 1000 kali lagu yang kita gemari. Maka apa yang terjadi? Membosankan. Dan dengarkan satu ayat suci Al-Quran saja 1000 kali. Bandingkan. Kita akan mengambil kesimpulan bahwa ayat Quran itu tidak membosankan. Kita bisa lihat eksperimen.
di belahan dunia lain, orang Kristen mendengar ayat suci Al-Quran. Mereka tidak paham, tetapi tersentuh dengan keindahannya. Orang Islam pun juga seperti itu. Kita dengarkan tidak memahami makna, ratusan kali kita dengar, kita akan tersentuh dengan keindahannya. Dan itu memang sudah janji Allah ya. Maka nasihat singkat, kita sebagai orang Islam, seharusnya kita yang memperbanyak untuk memahami ayat suci Al-Quran. Apakah dari kabarnya dan mentadabburi ayatnya. Jangan sampai kita dikalahkan oleh umat yang lain, sedangkan kitab suci kita itu kandungannya luar biasa, tetapi kita melewatkannya saja. Dan jangan pernah kita melewatkan hari kita tanpa membaca Al-Quran, walaupun satu ayat. Kalau anda bosan dalam keadaan futur, minimal bacakan satu ayat saja. Kita tidak berbicara dalam salat ya, di luar salat. Satu ayat saja. Bisa jadi dengan ayat yang kita bacakan itu penyebab kita mendapatkan syafaat pada hari kelak nanti. Sehingga Allah bangkitkan kita dari golongan para sahabat atau di barisan para ulama dan asyuhada. Maka itu nasihat yang paling akhir. Semoga kita menjadi ahli Quran. Semoga Allah ridai pada pertemuan kita ini. Dan semoga Allah angkat derajat kita semuanya. Dan semoga Allah bangkitkan kita min zamratil ulama wal fuqaha. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah silap saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.